Siapa bilang, bapak-bapak itu cuma bisa ngopi di warung sambil ngomongin politik? Sekelompok bapak-bapak gabut, yang biasa jemaah di masjid, punya cara sendiri untuk menghilangkan jenuh. Kali ini, kami memutuskan untuk kabur dari rutinitas yang membosankan dengan bermotor rea ke Waduk Penjalin. Bayangkan saja, kami ini udah kayak anak motor lagi, padahal rambut udah pada memutih. Tapi nggak apa-apalah, yang penting semangat petualangan masih menyala. Perjalanan kali ini, start dari halaman masjid menyusuri Jalan Mocakim, terus tembus Jalan Raya Purwokerto Aji Barang. Kami tidak melewati Jalan Raya Aji Barang Bumiayu, tetapi kami melewati Jalan Tikus Perbukitan Gumelar. Sengaja kami lewat sini, untuk menikmati keindahan alam yang kami lewati. Sambil menikmati perjalanan, sedikit cerita Waduk Penjalin dari sisi sejarah. Waduk Penjalin, sebuah permata tersembunyi di antara perbukitan Jawa Tengah, menyimpan sejarah panjang yang tak terpisahkan dari perkembangan wilayah sekitarnya. Dibangun pada era kolonial Belanda sekitar tahun 1930-an, waduk ini merupakan hasil dari perencanaan matang dan kerja keras para insinyur masa itu. Tujuan utama pembangunan Waduk Penjalin adalah untuk mendukung sektor pertanian di wilayah Brebes dan sekitarnya. Dengan adanya waduk ini, pasokan air untuk irigasi menjadi lebih terjamin, sehingga meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Waduk Penjalin juga berfungsi sebagai pengendali banjir, melindungi kawasan di hilir dari bencana alam. Meskipun telah berusia puluhan tahun, Waduk Penjalin tetap menjadi aset berharga bagi masyarakat. Keberadaannya memberikan banyak manfaat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Waduk Penjalin adalah bukti nyata bahwa pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dapat memberikan dampak positif bagi generasi sekarang dan mendatang. Langit mulai merangkai tabir tipis dari benang-benang air. Gerimis perlahan turut, membasahi dedaunan. Kami yang tengah menempuh perjalanan, menyadari bahwa alam tengah menyuguhkan jeda sejenak. Dengan langkah ringan, kami menepi, mencari perlindungan di bawah naungan garasi. Sambil menikmati suasana, pikiran melayang jauh, kami bercengkrama sambil menikmati keindahan pedesaan yang begitu sederhana, namun mampu menghadirkan kedamaian. Gerimis yang turun seolah menjadi pengingat akan pentingnya berhenti sejenak dalam kesibukan hidup. Dalam keheningan itu, kami menemukan kedamaian batin yang sulit didapatkan di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Tak terasa, waktu berlalu begitu cepat.
Gerimis mulai reda, dan langit perlahan menampakkan kembali sinarnya. Dengan semangat yang baru, kami melanjutkan perjalanan, meski hanya sejenak. Jeda yang kami ambil telah memberikan energi positif untuk melanjutkan petualangan. Perjalanan menuju Waduk Penjalin tak lengkap tanpa singgah di Warung Woke. Warung sederhana ini telah menjadi semacam posko bagi para pelancong. Secangkir kopi menjadi teman setia dalam perjalanan, sekaligus menjadi pemantik obrolan hangat. Tak jarang, suasana semakin meriah dengan alunan lagu-lagu dangdut sambil karaoke. Pukul setengah 12, kami akhirnya mencapai perbatasan Banyumas Brebes di Desa Wimbuaje. Dengan semangat, kami melanjutkan perjalanan menyusuri jalan berkelok yang menawarkan pemandangan alam yang indah. Sesampainya di Waduk Penjalin, kami disambut oleh panorama air yang tenang diselimuti kabut. Mentari tengah meninggi ketika kami memutuskan untuk beristirahat sejenak di tepi waduk. Kabut tipis mulai menyelimuti permukaan air, menciptakan suasana yang begitu syahdu. Kami memilih untuk lesehan di atas rerumputan hijau yang lembut, menikmati semilir angin sejuk yang membawa aroma tanah basah. Sambil menikmati hidangan sederhana berupa lontong dan rendang sapi, kami mengobrol santai. Pemandangan di sekitar kami begitu menenangkan. Kabut tipis yang menyelimuti waduk seakan menjadi selimut lembut yang membungkus seluruh alam semesta. Kami merasa begitu kecil dan tak berarti di tengah keindahan alam yang begitu luas. Dengan luas genangan mencapai 120 hektar, Waduk Penjalin menawarkan pemandangan yang begitu memukau. Permukaan air yang tenang memantulkan langit biru, dikelilingi oleh perbukitan hijau yang asri. Keindahan panorama ini menjadikannya latar belakang yang sempurna untuk berfoto atau sekadar bersantai menikmati suasana alam yang sejuk. Bagi para pecinta aktivitas outdoor, Waduk Penjalin menyediakan beragam pilihan. Pengunjung dapat menikmati sensasi memancing di tengah danau, mengelilingi waduk dengan perahu, atau sekadar berjalan-jalan santai di sekitar area waduk. Selain itu, terdapat pula fasilitas umum seperti warung makan, tempat parkir, dan area bermain anak yang dapat dinikmati bersama keluarga.
Salah satu daya tarik utama Waduk Penjalin adalah suasana pedesaan yang masih sangat kental. Kehidupan masyarakat sekitar waduk yang sederhana dan ramah menambah nilai tersendiri bagi para wisatawan. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan warga setempat, belajar tentang budaya dan tradisi mereka, serta menikmati kuliner khas Brebes. Pada hari-hari besar atau akhir pekan, Waduk Penjalin menjadi semakin ramai dikunjungi. Berbagai acara dan festival sering diadakan di sekitar waduk, seperti lomba memancing, lomba perahu naga, atau pertunjukan musik. Hal ini membuat suasana di Waduk Penjalin semakin meriah dan semarak. Setelah menunaikan ibadah zuhur, kami memutuskan untuk mengakhiri perjalanan ini dengan mencicipi hidangan khas Waduk Penjalin. Aroma ikan betutu yang menggugah selera menyambut kami begitu memasuki warung makan. Tanpa ragu, kami pun segera memesan hidangan tersebut. Ikan betutu yang disajikan sangat menggugah selera. Dagingnya yang empuk berpadu sempurna dengan bumbu khas yang meresap hingga ke dalam tulang. Setiap suapan terasa begitu nikmat, apalagi ditemani oleh nasi hangat dan sambal yang pedas.